مشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم حيث قال في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, pertama-tama dan yang paling utama, selaku khatib, saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian untuk tidak pernah merasa puas, untuk tidak pernah merasa cukup dalam usaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyadari meskipun sudah banyak perintah Allah yang kita kerjakan dan kita laksanakan, tapi masih banyak perintah-perintah lain yang kita tinggalkan. Dan kita menyadari meskipun sudah banyak larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, namun harus kita akui masih banyak pula larangan-larangannya yang selalu kita langgar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita memasuki dan mengawali tahun 2021 Miladiah, dan kita baru saja mengakhiri dan menutup tahun 2020 Miladiah. Ini berarti sekalian bahwa umur kita menjadi semakin berkurang dan ajal kita menjadi semakin dekat. Bahkan bisa jadi saat ini maut atau saat ajal kita itu ibarat pedang yang telah berhembus, yang setiap saat dapat menebas leher kita dan menjadikan kita kehilangan kesempatan, kehilangan waktu untuk menjalani kehidupan di dunia ini untuk seterusnya. Kita semuanya sekalian tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita juga tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan mengakhiri hayat kita ini. Maka sungguh tidak pantas dan tidak masuk akal apabila kita menyambut dan merayakan tahun baru ini dengan cara bersuka cita, berpesta pora, sementara amal-amal kita yang kita lakukan kita tidak tahu di mana posisinya dan apa yang dapat kita kerjakan di waktu yang akan datang, kita juga tidak dapat memastikannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa dan perubahan zaman adalah hanya makhluk. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena Dia ada tanpa permulaan dan Dia ada tanpa akhir, serta Maha Suci Allah dari segala sifat perubahan. Bahkan Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan: wa ajma'u ala anna Allah Ta'ala la yakrihi makanun wa la
ya'ti 'alaihi zamanun. Golongan ahli sunnah bersepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran massa. Ikhwani rahimakumullah, maka dari itu sekalian, yang paling tepat kita mensikapi pergantian tahun ini dan yang paling pantas kita bersikap dalam menyambut tahun baru ini adalah kita melakukan muhasabah dan perhitungan diri tentang apa-apa yang sudah kita lakukan itu. Dan untuk itu mari kita renungkan dan kita perhatikan bersama-sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawma qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila fihi wa an malihi ayna iktasabahu wa fima anfaqtahu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kedua kaki seorang hamba tidaklah akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Mengenai umurnya, untuk apa ia habiskan, mengenai jasadnya, untuk apa ia gunakan, dan mengenai ilmunya, apakah ia telah amalkan, serta mengenai hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam hal apa ia belanjakan. Perkara pertama yang nanti harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari hisab di hari kiamat kelak adalah tentang umur kita. Pertanggungjawaban tentang umur kita bukan menyangkut berapa lamanya kita hidup di dunia, karena sama sekali kita tidak memiliki hak untuk menentukan itu. Pertanyaan mengenai umur ini bukan pada usia berapa kita meninggal dunia, tapi pertanyaan umur ini adalah sesuai dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa umur itu kita gunakan dan untuk apa umur itu kita isi. Umur ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita memasuki usia balik sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Seluruh apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dan kita berbuat akan kita bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika ternyata kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharapkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Namun sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana serta sengsara selama-lamanya di akhirat. Yang kedua yang akan kita pertanggungjawabkan adalah mengenai jasad kita. Seluruh anggota badan kita akan ditanya selama hidup kita gunakan untuk apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempertanyakan kenapa perut kita hitam atau perut kita putih. Allah tidak mempertanyakan kenapa kita hanya memiliki 1 tangan atau 2 tangan. Allah juga tidak memiliki kepentingan untuk menanyakan kepada kita mengapa kita termasuk orang yang bertubuh pendek atau panjang. Itu semua tidak menjadi objek hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang aneh bagi sekalian, banyak manusia yang ketika hidupnya di dunia lebih peduli kepada jasadnya dalam hal-hal yang tidak akan ditanya dalam hisab nanti. Ada orang yang rela mengantri antrian di daftar tunggu dokter kulit hanya untuk membuat kulitnya supaya tidak keribu. Dan banyak orang yang melakukan dengan segala macam cara untuk membuat rambutnya tetap menjadi hitam. Padahal sekalian, rambut yang memutih atau kulit yang keriput itu tidak menjadi objek pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanyakan oleh Allah adalah untuk
Bisa jadi seseorang yang hanya dianugerahi oleh Allah satu sisi kaki, ternyata ia bisa memiliki amal lebih baik dari orang yang kakinya sempurna. Ada pula orang yang tidak memiliki penglihatan, tidak diberi penglihatan oleh Allah sejak lahir, tapi ternyata hisabnya lebih baik daripada orang yang matanya sehat sejak lahir. Ini semata-mata hisab itu adalah mengenai fungsi atau apa yang kita gunakan dari seluruh anggota badan kita ini. Untuk itu hadirin sekalian, sesungguhnya yang kita perlukan dalam hidup ini adalah bukan membuat anggota badan kita ini utuh sampai usia kita tua, tapi apapun yang ada pada diri kita, kita gunakan anggota badan itu beribadah, untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini sekalian, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Para ulama sepakat ilmu yang akan menjadi objek hisab ini adalah ilmu agama, ilmu yang menjadikan kita bisa mengenal Allah, ilmu yang bisa menjadikan kita mengenal hak-hak Allah, dan ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada pengetahuan bagaimana kita memberikan hak-hak Allah, bukan ilmu-ilmu yang lain. Kita akan ditanya nanti apakah kita telah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu yang sifatnya fardu ain itu. Kalau kita ternyata telah mempelajarinya, kita juga akan ditanya apakah ilmu yang sudah kita pelajari itu sudah kita amalkan. Karena ternyata begitu banyak orang-orang yang tahu mana yang halal, mana yang haram. Bahkan ilmunya tentang yang halal dan yang haram melebihi orang-orang awam. Tapi perbuatan dan sifat terjadinya di muka bumi ini mengabaikan batas-batas yang halal dan yang haram. Banyak orang yang mengetahui mana yang adil dan mana yang baik, tetapi ternyata perbuatannya tidak peduli, mengabaikan batas-batas antara keadilan dan kezaliman. Itu artinya sekalian, orang yang paham tentang ilmu agama, tetapi dia justru tidak menegakkan ilmunya itu untuk kehidupannya. Tentu orang yang demikian akan mengalami kesulitan ketika dia harus mempertanggungjawabkan ilmunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengingatkan kita, wailun liman la ya'lam wa wailun liman 'alima tsumma la ya'mal. Sungguh sangat celaka orang yang tidak berilmu agama, dan sungguh lebih celaka lagi orang yang mempelajari ilmu agama tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, dari sekalian, kita akan ditanya oleh Allah pada saat hisab nanti, yaitu tentang harta. Sungguh pertanyaan tentang harta ini pertanyaan yang berat, karena mengenai harta ini kita akan ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina kasabahu wa fima anfaqtahu. Sumbernya dari mana dan belanjanya untuk apa? Padahal hadirin sekalian, di zaman kita sekarang ini, untuk menjawab dengan benar, dengan sukses pertanyaan yang pertama saja sangat sulit. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa sumber pendapatan kita adalah halal? Setelah itu kita akan ditanya oleh Allah, belanja kita, tasarruf harta kita juga di tempat yang halal. Yang aneh sekalian, orang-orang pada berebut membanting tulang, menjadikan kaki sebagai kepala dan kepala sebagai kaki, untuk memperebutkan sesuatu yang hisabnya lebih berat di akhirat dibanding hal-hal yang lain. Terhadap pertanggungjawaban harta ini, manusia dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama dan kelompok yang selamat. Kelompok yang ketiga, kelompok ini adalah kelompok yang selamat. Yang pertama, yang mencari harta dari sumber yang haram dan membelanjakannya dengan cara yang haram. Terhadap mereka ini, Allah akan perintahkan malaikat, idhabu bihim wa bimalihim ilan nar. Bawa orang itu dan hartanya ke dalam neraka. Kelompok yang kedua, orang yang mencari harta dari sumber yang halal, tapi dibelanjakan di jalan yang haram.
Terhadap kelompok yang kedua ini, Allah akan perintahkan malaikat sama seperti pada kelompok yang pertama. Dan kelompok yang ketiga, orang yang mendapatkannya dari sumber yang haram dan membelanjakannya juga di jalan yang haram. Kepada kelompok yang ketiga ini, malaikat pun disuruh menyeret orang tadi dengan hartanya ke dalam neraka. Pertanyaannya, apakah orang yang mencari dari sumber yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang halal secara otomatis akan diberi mudah untuk masuk surga? Ternyata belum sekali. Ternyata belum sekali lagi. Terhadap orang yang sudah dihisab hartanya sudah dari sumber yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang halal, Allah masih perintahkan malaikat untuk meneliti lebih detail. Jangan-jangan harta yang banyak yang diperoleh dengan cara yang halal itu menjadi sebab kali putusnya silaturahmi dia dengan keluarganya. Jangan-jangan harta yang banyak yang diperoleh dengan cara yang halal itu menjadi sebab ia berlaku sombong di muka bumi. Bahkan ketika semuanya sudah selesai, ketika semuanya sudah beres, semuanya di-ACC oleh malaikat bahwa hasilnya baik, orang-orang kaya tadi masih diminta untuk menunggu selama 50.000 tahun setelah orang-orang fakir yang sabar dimasukkan ke surga, baru orang-orang kaya yang dermawan akan dimasukkan ke dalam surga. Orang kaya yang dermawan akan masuk surga setelah orang-orang fakir yang sabar semuanya masuk surga. Kalau tidak demikian, mestinya kita tidak pernah mau minta kepada Allah untuk jadi orang yang kaya dengan harta. Lebih baiklah jadi orang yang fakir, karena memang di hadapan Allah kita semua fakir, tapi kita ingin menjadi orang fakir yang sabar. Itulah yang sekalian yang harus kita renungkan ketika kita mengawali tahun baru ini. Belum tentu apa-apa yang kita rencanakan dalam tahun baru ini bisa kita alami, tapi kalau kematian pasti datang. Siapapun kita pasti akan didatangi maut, dan akhirnya siapapun kita harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahkan dan merealisasikan kehidupan kita dengan kemudian masih sisa ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli